Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kali ini langsung saja kita baca sama-sama ya. Temanya kali ini, dia yang meninggalkan kalian. Apa sih maksud, tujuan, keinginan dia sebenarnya? Oke. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Dan terlebih dahulu, kita mau lihat cerita apa yang sedang kalian jalani, hubungan apa ya, atau mungkin kalian bisa fokuskan kepada seseorang yang meninggalkan kalian ya. Oke. Boleh hubungan apa aja terserah, silakan ya, fokuskan kepada seseorang ya. Mungkin di sini nanti akan bisa juga muncul sosoknya atau mungkin ceritanya ya. Kalian masuk ke dalam hubungan apa ya? Ceritanya bagaimana? Di sana ada hubungan cinta rupanya ya. Di sana ada sosok Queen of Cup ya. Ini bisa kalian atau mungkin seseorang yang kalian fokuskan ya. Karena apa? Kartu tarot itu sifatnya juga pembacaannya itu bisa vice versa ya. Terbolak-balik antara kalian juga yang kalian fokuskan. Oke. Di sini ada seseorang yang penuh cinta ya. Penuh cinta, penuh kasih, bijak ya. Intuisinya itu kuat, kemudian ramah, juga peka, empati, perhatian, pokoknya baik-baik ya. Semoga ini kalian ya. Kemudian di sini ada juga seseorang ya. Banyak yang keluar adalah sosok di sini. Sosok yang sebenarnya lebih pada ke egois ya. Egois merasa paling pintar ya. Tapi memang seseorang ini memang lebih mengutamakan logika, to the point ya. Jadi tidak terlalu memperdulikan masalah yang menyangkut dengan perasaan-perasaan ya. Seseorang ini juga orang yang tidak mau kalah ya. Kemudian jago berdebat. Kemudian memang orangnya sebenarnya memang cerdas ya. Oke. Lanjut. Kemudian di sini ada Page of Swords ya. Di mana dalam hubungan kalian atau mungkin sosok ini adalah seseorang yang memang secara usia mungkin lebih muda tidak selalu ya, atau mungkin secara pemikiran ya, itu orangnya memang belum dewasa ya, dalam dalam bersikap juga mindsetnya itu kurang dewasa, kurang matang ya. Kemudian dalam hal komunikasi pun juga seperti itu. Kemudian seseorang ini memang energinya banyak yang childish ya, kekanak-kanakan. Kemudian kalau bicara itu lebih ke ceplas-ceplos, apa adanya ya. Juga nggak mau kalah juga ya. Kemudian di sini ada The Tower. Hubungan kalian mungkin yang semula baik-baik saja di sini kemudian runtuh ya, runtuh atau mungkin hancur, entah apa yang terjadi sebenarnya. Yang jelas hubungannya itu runtuh ya, berantakan, mungkin bisa putus, jeda atau apapun yang sebelumnya ada konflik atau apa. Yang jelas hubungan kalian itu memang di sini kalau yang memang masuk ke dalam cerita ini memang hubungannya sudah nggak baik-baik aja ya. The Tower ini adalah perlambang atau mungkin simbol-simbol bahwa yang disimbolkan oleh sebuah menara atau bangunan yang sudah runtuh seperti itu. Dan di sini ada kartu Page of Cup. Page of Cup di sini seseorang ini atau mungkin ini bisa juga kalian ya. Ada tawaran-tawaran atau mungkin tawaran ini lebih kepada yang sifatnya tawaran-tawaran yang menyangkut hubungan batin, emosi, perasaan ya. Kemudian juga mungkin ada hal-hal yang menyangkut dengan masa lalu ya. Kemudian masalah spiritual atau kejiwaan atau mungkin semangat ya. Lebih kepada hal-hal yang berbau perasaan atau emosi seperti itu ya. Oke. Di sini berarti sudah ada 5 ya. Bottom of the deck-nya di sini ada yang dalam hubungan pernikahan ya, the Hierophant ya. Kemudian ada Seven of Pentacles ya.
ada yang dalam satu hubungan yang sebenarnya sudah sabar ya, sudah menanamkan banyak hal dalam hubungan ya, dan mencoba untuk sabar, gigih ya, juga sudah introspeksi introspeksi diri seperti itu. Tapi ya mungkin karena ini pernikahan ya, mungkin memang nguat-nguatin ya, karena nggak ingin rumah tangganya itu amburadul ya, apalagi kalau sudah punya anak. Kemudian di sini ada Eight of Swords ya. Tapi situasi dan kondisi memang membuat kalian ini seperti terikat, tidak bisa komunikasi ya. Dalam berpikir juga itu seperti nggak bisa mikir sudah ya. Kemudian ada kecemasan, kegelisahan seperti itu. Kemudian sulit untuk menggunakan logikanya karena pemikiran atau mungkin pola pikirnya tuh menjadi stuck gitu ya. Kemudian memang jadi malas ngapa-ngapain juga ya. Atau mungkin memang sudah lelah dengan hubungan ini ya. Kemudian di sini ada the world ya. Segala sesuatunya kalau memang sudah diperjuangkan, mungkin ini mencapai satu titik sudah kelelahan ya, seperti itu. Dan mungkin di sini juga kalian itu seseorang sebenarnya yang bertanggung jawab, sebenarnya lebih kepada tanggung jawab ya. Kemudian kalau dibilang seseorang yang kuat, tangguh ya, mampu bertindak, mampu bersikap, ya itulah kalian sebenarnya ya. Tapi menghadapi orang yang seperti ini. Oke, silakan disesuaikan dengan cerita ini dulu ya. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Berarti ini bukan cerita untuk kalian ya. Karena apa? Pembacaan video-video ya, video tarot saya ini sifatnya general. Jadi energinya kolektif ya. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya ya. Jadi pastikan dulu kalian masuk ke dalam cerita ini atau tidak ya. Seperti sosok-sosoknya atau pola hubungannya atau hubungan macam apa ya di sini ya. Oke, kalau memang kalian masuk ke dalam cerita ini, sekarang kita tarik energi lagi ya. Masuk ke dalam inti dari temanya ya, inti pembahasannya. Kalau di TikTok ini ya langsung inti pembahasannya. Dia yang meninggalkan dirimu, apa sih alasannya ya? Maksudnya, tujuannya, atau mungkin keinginannya sehingga meninggalkan kalian. Apakah ada motif-motif tersembunyi seperti itu, atau memang kalian sudah tahu cuman ingin memastikan kembali ya, memastikan lagi. Oke, karena di sini ada komunikasi yang memang tidak baik ya. Dia yang meninggalkan kalian. Apa alasan, maksud, tujuan juga keinginan dia? Oke, ada dua. Oke, di sini ada Ace of Wands ya. Dimana sebenarnya seseorang itu mungkin sudah jenuh ya dengan situasi dan kondisi yang ini ya. Kemudian memilih untuk sesuatu yang baru ya, mungkin ada minat baru ya. Minat baru ini bisa dalam bidang apapun ya. Silakan diasumsikan dan dipersepsikan sendiri ya. Ada satu inspirasi yang yang jelas yang menginspirasi dia untuk meninggalkan kalian ya. Semoga ya tidak selalu ini benar ya. Sekali lagi saya ingatkan ya bahwa kartu tarot tidak selalu benar. Jangan terlalu percaya sama kartu tarot. Lebih percaya kepada Tuhan. Dan kalau memang kartu-kartu saya ini bisa memberikan satu pencerahan, membuka pikiran kalian lebih positif, itu yang saya inginkan ya. Jadi tujuan saya untuk membuat video-video tarot itu bukan hanya untuk men-shuffle kartu kemudian ngoceh ya, tapi lebih kepada afirmasi positifnya ya. Oke. Kemudian di sebelahnya adalah ada Queen of Swords ya. Queen of Swords di sini kenapa dia meninggalkan kalian ya? Di sini ada yang bermasalah memang dari segi komunikasi ya, tidak imbang.
tidak imbang. Yang satu itu lembut atau mungkin tutur katanya itu tidak banyak ya dalam berkomunikasi itu secukupnya seperti itu. Kemudian lebih banyak menghindari konflik ya. Kemudian tapi di dalamnya ada sifat tegas ya. Mungkin bisa dibilang ketus, ketus ya. Jadi mungkin entah dia atau kalian yang bersikap seperti itu sehingga mungkin kalau kaliannya ya yang lembut dan tidak banyak komplain, ya dia gampangin akhirnya ya. Tapi justru sebaliknya, kalau dia yang seperti itu ya, sementara kalian yang lebih garang gitu dalam berkomunikasi, dia memang menghindari males rame ya. Kemudian langsung bertindak gitu aja ya. Kemudian di sini lagi-lagi ada Eight of Swords seperti yang tadi ya. Jadi kenapa, alasan apa, maksud, tujuan, juga keinginan dia meninggalkan kalian ya. Karena ya mungkin hubungan dengan kalian itu begitu membelenggu ya. Membelenggu sehingga dia seperti tidak bisa bergerak ya, tidak bisa berpikir ya, terikat terkungkung seperti ini ya. Kemudian dia itu jadi tidak berkembang, merasa tidak berkembang. Dia ingin bangkit ya, ingin berkembang, kemudian nggak mau stuck seperti ini terus ya. Kemudian di sini ada Queen of Wands ya. Queen of Wands di sini di mana apa sih maksud, tujuan, juga keinginan dia meninggalkan kalian itu apa sih alasannya? Ini ada beberapa yang ingin memajukan karir, oke ya. Kemudian ingin yang lebih kreatif. Kemudian pingin semua menjadi lebih maju seperti itu ya. Juga ada energi-energi itu ingin dikagumi. Mungkin di dalam hubungan dengan kalian itu kalian kurang mengagumi dan mengapresiasi, dan dia butuh itu sebenarnya ya. Kemudian di sini ada lagi 2 ya. Saya mau ambil 2 lagi ya, 2 lagi. Dibantu fokus kepada seseorang yang kalian fokuskan dan permasalahan kalian, oke? Oke, diberi 2 beneran. Oke, di sini ada The Emperor, di mana dia juga ingin menunjukkan bahwa dengan meninggalkan kalian itu dia ingin menunjukkan bahwa saya bisa berbuat seperti ini karena saya punya daya dan saya punya upaya ya. Saya ingin tunjukkan bahwa saya itu mampu seperti itu ya. Ada energi-energi nggak mau dibilang kalau terkukung seperti ini nggak mau dibilang lemah ya, ingin menunjukkan arogansinya ya. Ini lebih kepada jatuhnya ini bukan ego ya, tapi pride-nya tinggi ya, ingin menunjukkan martabatnya, nggak mau diinjak-injak atau mungkin nggak mau dikungkung ya. Kemudian di sini ada Knight of Wands ya. Alasan atau maksud, tujuan, juga keinginan dia ya, sehingga dia meninggalkan kalian. Di sini ada Knight of Wands ya, dimana di sini ya dia itu memang ingin ada perubahan ya atau pergerakan yang sifatnya itu lebih positif menurut sudut pandang dia ya. Tapi di sini mungkin pergerakannya lebih agak agresif. Mungkin ada yang tiba-tiba ya nggak jelas ya. Tiba-tiba dia itu punya ide yang spontan seperti itu ya. Kemudian meninggalkan kalian seperti itu ya. Oke. Di sini ada Queen of Cups. Ya, sebenarnya kalau dibilang masalah perasaan ya, perasaan. Di sini dia cinta ya, cinta. Di sini cinta ya, penuh kasih. Sebenarnya sama kok. Di sini tadi juga ada ya situasi dan kondisinya. Sebenarnya saling mencintai di dalam lubuk hati terdalam ya, di dalam alam bawah sadarnya itu ada perasaan cinta yang dalam, sama perasaannya. Sebenarnya seperti itu. Cuman di sini lebih ada sifat-sifat arogan ya. Arogan yang menjadi alasan dia atau mungkin yang mendasari dia untuk bersikap ya itu meninggalkan kalian itu. Ada hal-hal yang sifatnya itu keangkuhan, arogan ya. Seperti itu. Oke,
Kita kali ini lanjut. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini dan kalian sudah tahu ya alasan dia itu seperti ini. Kemudian saran untuk kalian apa sih yang menghadapi hal seperti ini, oke ya? Kita lihat dari kartu ini. Saran untuk penonton saya yang menonton video ini, yang ditinggalkan oleh seseorang, apapun situasi dan kondisinya ya, apapun hubungannya, bentuk status ya hubungannya, kemudian bagaimana sosoknya ya, entah apapun, kita lihat, kita mau tanya ya, pesan alam semesta atau mungkin ada saran atau pesan dia ya di sini untuk kalian. Oke, saya ambil 3 ya. Di sini ada miracle and blessing. Ya, oke. Saya langsung ambil 3 ya. Ini sudah mau azan subuh. Saya masih membuat konten karena saya personal reading nggak ada apa, sampai nggak sempet bikin konten. Sementara kalau nggak ini nggak apa konsisten, nanti performanya turun. Sia-sia dong perjuangan saya. Makanya didukung ya, subscribe ya. Oke, lanjut. Agak sulit ini sarannya. Apakah kalian tidak membutuhkan saran? Dan kalian punya pemikiran sendiri? Monggo silahkan. Ini hanya satu masukan. Mungkin bisa menambah satu wacana ya. Orang bebas untuk memilih sayang dalam hal menghadapi sesuatu atau mungkin mengasumsikan, mempersepsikan, begitu pula dengan menyikapi suatu permasalahan. Boleh, silakan bebas ya. Semua yang dipilih, semua pilihan, semua langkah, semua apapun yang dipilih itu ada resiko, ada konsekuensinya ya. Jadi sebenarnya kalau dalam meninggalkan dan ditinggalkan seperti ini, kalau dari saya ya, ini belum dari kartu. Kalau dari saya, terkadang memang kita lebih banyak menyalahkan hal yang di luar kita atau mungkin pasangan kita atau yang membuat kita sedih ya, yang meninggalkan kita gitulah ya. Tapi saran saya coba sekali-sekali supaya kita itu nggak terlalu sakit gitu loh. Kalau kita semakin punya pemikiran bahwa kita seperti ini gara-gara orang lain ya, itu akan semakin sakit, akan semakin kecewa, dan itu sulit hilangnya. Alangkah baiknya kalau kita oke lah, dia juga salah, tapi kita juga lihat apakah kita sudah baik ya. Kalau kita sudah baik, sudah berusaha untuk semaksimal mungkin ya, berusaha tapi masih belum ada jalan ya, anggap saja memang ini untuk kita ya, jalan cerita yang diberikan Tuhan untuk kita, dan kita memang sedang diposisikan untuk menjalani takdir tersebut untuk mendapat satu pelajaran. Nah, kemudian juga mungkin ditempatkan di situasi dan kondisi seperti itu untuk kita belajar lebih banyak ya, termasuk belajar kesabaran, belajar keikhlasan, juga belajar untuk introspeksi diri. Nah, jadi tidak selalu menyalahkan hal di luar, tidak selalu menyalahkan orang lain ya, tapi tidak selalu menunjuk ke orang lain, tapi juga tunjuk diri sendiri. Oke, itu satu supaya imbang ya, supaya sakitnya nggak terlalu, kecewanya nggak terlalu. Coba dilakukan ya. Ya mungkin saya juga salah seperti itu. Oke lah. Jadi masih ada jiwa ini ada toleransi ya, seperti itu. Tidak terlalu keras ya. Kita harus berusaha untuk melembutkan hati kita untuk bisa menerima hal-hal atau menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi itu dengan pola pikir yang lebih positif ya, lebih tenang, lebih sabar. Ya, seperti itu. Karena kalau emosi atau apapun itu sebenarnya yang rugi kita sendiri loh, energi negatif itu ya. Oke, di sini miracle and blessing. Everything has its gift ya, seperti saya bilang. Ini semua adalah pemberian ya. Jadi ini memang pemberian dari alam semesta atau mungkin Tuhan lah, bisa dibilang seperti itu. Untuk kalian pasti di dalamnya ada satu
mungkin ya diberikan ini, kalau lulus ada rewardnya, ada hadiahnya dari Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan ya. Ingat, janji Tuhan itu pasti ya, janji manusia belum tentu ya. Karena apa? Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan ya. Jangan terlalu panjang dalam memikirkan atau merencanakan sesuatu ya. Bisa saja Tuhan merubahnya ya. Kalau kita sudah terlalu berekspektasi atau terlalu berencana, terlalu matang, terlalu dalam ya, terlalu khawatir dengan hal-hal yang sifatnya belum terjadi ya. Itu yang rugi kita sendiri, toh semuanya itu Tuhan ya. Kalau berusaha oke, berusaha berdoa oke, tapi jangan harapannya terhadap rencananya sendiri atau pola pikirnya sendiri, tapi lebih berharap kepada Tuhan, semoga diberikan yang terbaik ya. Oke. Dan di sini ini memang harus dijalani. Ya, pasti di sini ada satu pelajaran ya, entah untuk mendewasakan, memuliakan, meninggikan derajat kalian atau mungkin seseorang ini ya. Jadi walaupun pasangan, walaupun siapapun ya, itu setiap manusia itu Tuhan itu punya rencana untuk masing-masing. Sekalipun itu pasangan ya, kalian sama pasangan kalian itu rencananya Tuhan itu beda-beda ya, jangan disamakan ya. Mungkin Tuhan mau memberikan dia apa, memberikan kalian apa ya. Karena memang jiwanya juga berbeda-beda ya. Oke. Di sini speak the language of love. Loving word have a power to change life, including your own ya. Jadi kata-kata yang mengandung cinta, mengandung kasih, itu adalah satu kekuatan untuk merubah kehidupan. Ya, di sini tadi yang saya bilang komunikasi ya. Kalau kalian ingin mengkomunikasikan, ya, komunikasikanlah dengan cara yang baik. Ya, maka dari itu jangan terlalu menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Ya, lebih kepada kita dahulu supaya apa? Energi-energi emosional itu bisa sedikit ternetralisir. Syukur-syukur kalau banyak ya. Jadi kita dalam menyampaikan itu tidak penuh kemarahan ya. Jadi kalau kita penuh kemarahan yang disampaikan pun bisa menimbulkan konflik ya. Orang yang kita ajak bicara pun terkena energi negatif atau mungkin ya itu seperti itu nggak nyaman gitu ya. Kalau kita itu dalam posisi yang tenang ya, menyampaikannya dengan baik ya, itu yang nerima pun insya Allah juga bisa baik ya. Namanya juga usaha ya. Kalau sudah belum diusahakan dicoba ya. Maka dari itu minta sama Tuhan berikan kesabaran, berikan keikhlasan gitu ya. Luaskan maaf ya, luaskan maaf. Oke, dan kemudian di sini including your own. Jadi termasuk kamu. Jadi artinya kamu harus memberikan satu kata-kata atau menyampaikan atau berkomunikasi dengan kata-kata yang baik, karena itu adalah kekuatan untuk perubahan hidup. Ya, jadi kalau ada yang bilang mulutmu harimaumu, nah itu benar, sebenarnya semuanya dari lisan ya. Ya, dari lisan itu bahaya ya. Maka dari itu cobalah. Semua ada prosesnya. Kalau memang belum ke arah sana, cobalah ke arah lebih positif, itu lebih ini kok. Dapatnya banyak kok sayang kalau kita berusaha ya. Mungkin kita belum pernah mencoba, coba pelan-pelan ya. Gampang Bunda kalau ngomong, iya gampang, tapi saya juga tidak langsung bisa seperti ini ya. Jadi tarot reader ya. Saya juga mengalami banyak hal yang enggak karu-karuan ya. Oke. Kemudian di sini turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love ya. Jadi pada saat ini kalian reflect on a time. Jadi saat ini kalian adalah refleksi dari pengalaman kehidupan cinta kalian ya. Jadi kalian lihat lagi ya ke belakang, atau mungkin kalian lihat dari sudut-sudut pandang yang positif ya. Jangan melihat dari sudut pandang seseorang atau mungkin situasi dan kondisi yang kalian hadapi, permasalahan yang kalian hadapi dari sudut pandang yang negatif dulu ya. Mungkin kalian bisa mengingat kenangan-kenangan baik, betapa baiknya dia, sisi positif dari dia. Jangan terlalu melihat dari sisi yang negatif terus ya. Supaya pikiran kita juga bisa lebih
perlahan-lahan juga healing, perlahan-lahan juga bisa melihat segala, kalau kita itu positif melihat segala sesuatu itu bisa lebih jelas ya, lebih bening kayak kaca ya. Katanya bahasa Inggrisnya lo ya, katanya gini, you can see clearly gitu loh. Jadi kamu bisa melihat segala sesuatunya lebih jernih ya. Oke, saya kira itu aja ya untuk tema kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih yang sudah mengapresiasi, sudah like, subscribe ya. Semoga apa yang saya bacakan ini bisa membawa pencerahan, minimal memberikan satu hal yang positif ya. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Kemudian tetap dukung saya. Kalau kalian suka video saya, subscribe ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.